Di suatu malam yang disertai hujan deras dan petir, seorang bocah yang bernama Jack meminta ayahnya membacakan buku cerita favoritnya, yakni cerita tentang legenda para raksasa. Sang ayah mulai bercerita bahwa pada zaman dahulu diceritakan para biarawan menemukan sebuah biji kacang ajaib. Kacang ajaib ya. Dari biji itu tumbuh pohon kacang yang amat sangat tinggi sekali. Para biarawan yang penasaran mulai menaiki pohon yang sangat tinggi itu. Para biarawan mengira mereka akan menemukan pintu surga ketika di atas. Nah, ternyata mereka malah menemukan sesuatu yang mengerikan. Ya, ternyata mereka menemukan dunia lain, yakni yang diisi oleh raksasa jahat yang tinggal di tempat yang mengambang di antara langit dan bumi. Para raksasa itu pun turun ke bumi menggunakan pohon kacang itu. Dan para raksasa merampok kekayaan dan hewan peliharaan manusia. Tak hanya itu saja, mereka juga memakan manusia dengan kejam. Kemudian, Raja Kerajaan Kloster yang bernama Raja Erik memerintahkan para biarawan untuk menemukan cara bagaimana mengalahkan para raksasa tersebut. Para biarawan tersebut kemudian melelehkan satu jantung raksasa dengan ditambah kekuatan sihir, dan jeng-jeng, jadilah mahkota ajaib Raja Erik. Mahkota itu bisa membuat semua raksasa tunduk kepadanya. Raja Erik menyuruh para raksasa kembali ke tempat asal mereka, ke atas. Setelah mereka semua naik, pohon kacang raksasa itu pun ditebang dan akhirnya bumi pun damai kembali. Setelah beberapa tahun, Raja Erik yang sudah tua akhirnya meninggal dunia dan mahkota ajaib pun serta sisa biji kacang ajaib dikubur bersamanya. Mendengar cerita ini, Jack kecil ingin bertekad untuk menjadi kesatria pengawal kerajaan karena ingin bertarung melawan monster. Ayahnya pun berkata kalau raksasa itu hanya ada dongeng saja, mereka tidak benar-benar nyata. Semua hanyalah mitos, begitulah kata ayahnya Jack. Sedangkan di tempat lain, putri mahkota kerajaan Kloster bernama Isabel mendengarkan cerita raksasa dari ibunya. Ibu Isabel ini bercerita kalau pemimpin raksasa adalah raksasa berkepala dua yang bernama Fallon. Isabel pun tidak takut karena dia hanya menganggap ya itu dongeng belaka. Kata ibunya, mungkin saja itu benar karena Raja Erik adalah kakek buyut Isabel. Suatu hari nanti Isabel akan meneruskan menjadi ratu kerajaan di sini. Ibunya berharap kelak Isabel akan menjadi ratu yang bijaksana dan menyayangi rakyat. 10 tahun kemudian, setelah ayahnya meninggal, Jack sekarang tinggal bersama pamannya di sebuah gubuk yang sudah sangat tua. Sang paman menyuruh Jack untuk menjual kuda mereka karena mereka sudah kehabisan uang, tidak bisa makan. Jack pun membawa kuda itu ke ibu kota, tempat di mana istana kerajaan Plester berada. Sesampainya di pasar, Jack menawarkan kuda beserta gerobak kepada semua orang yang melintas. Jack kemudian melihat sebuah pertunjukan wayang yang menceritakan tentang raksasa dan juga Raja Erik. Jack pun mencoba masuk untuk menonton dongeng itu. Nah, perhatian si Jack ini teralihkan oleh seorang wanita cantik yang berada tak jauh dari sisinya. Merasa diperhatikan, wanita itu pun menoleh dan tersenyum kepadanya. Mulai jatuh cinta kayaknya si Jack ini ya. Tiba-tiba sekelompok pria mabuk menggoda wanita itu. Wanita itu memutuskan untuk pergi, namun para pemabuk itu malah mengejar dan menggodanya. Jack yang kasihan kemudian menolong wanita itu. Namun, ya dia malah babak belur karena dihajar. Nah, sekelompok pengawal kerajaan berkuda kemudian datang.
Wanita itu lalu naik ke salah satu kuda. Semua orang pun berlutut. Jack yang penasaran kemudian berbalik. Ternyata itu adalah Elman, sang pemimpin pasukan pengawal kerajaan yang menjemput Putri Isabel. Ternyata wanita yang Jack tolong tadi adalah Isabel. Nah, setelah rombongan putri pergi, Jack pun panik karena dia justru malah kehilangan gerobak miliknya. Di dalam istana, Lord Roderick adalah penasehat raja, sekaligus calon suami Isabel si Roderick ini. Roderick mempunyai anak buah yang bernama Wig. Suatu ketika, Roderick dan Wig sedang berjalan menuju taman. Di tengah jalan, mereka berdua bertemu dengan seorang biarawan yang bertingkah aneh. Roderick pun mengabaikannya. Kemudian Roderick terkejut melihat taman yang sudah acak-acakan. Roderick lalu mengambil sebuah buku di mana dia menyembunyikan biji kacang ajaib. Ternyata Roderick ini sudah mencuri biji kacang ajaib ya. Namun ternyata biji kacang ajaib itu telah hilang. Roderick lalu mengecek mahkota Raja Erik yang dia sembunyikan di dalam pot. Mahkota itu ternyata masih ada di tempatnya. Roderick yang sadar kalau bijinya sudah dicuri oleh biarawan barusan, langsung memerintahkan Wade untuk menutup gerbang kota dan menangkap biarawan itu. Setelah gerbang kota ditutup, Wade mulai mencari biarawan yang kabur. Sang biarawan itu ternyata bersembunyi di balik tembok. Dia lalu melihat Jack yang sedang menawarkan kudanya. Biarawan itu ingin membeli kuda milik Jack, namun dia tidak bawa uang. Dia mendekati Jack dan sebagai jaminan dia memberikan beberapa biji kacang kepada Jack. Dia mengatakan kalau biji kacang itu bukan biji kacang biasa. Sang biarawan itu menyuruh Jack untuk menyerahkan biji kacang itu kepada kepala biara. Nantinya kepala biara akan menukarkan biji kacang itu dengan uang yang banyak. Jack pun tidak percaya begitu saja, namun biarawan itu meyakinkan Jack kalau dia tidak akan pernah berbohong. Dia lalu menyerahkan biji itu kepada Jack. Dia menyuruh Jack untuk menjauhkan biji itu dari air. Apapun yang terjadi, jauhkan dari air, katanya begitu. Biarawan itu kemudian kabur dengan menaiki kuda milik Jack. Dia berusaha mencari jalan keluar. Ya, namun akhirnya si biarawan ini pun tertangkap. Jack pun kembali ke rumahnya dengan kacang yang diberikan biarawan barusan. Ya, si paman tentunya marah ya, karena bukannya uang yang Jack dapatkan, melainkan hanya biji-biji kacang yang apa gunanya gitu. Mereka membutuhkan uang untuk memperbaiki atap yang bocor. Paman Jack yang marah langsung membanting biji-biji kacang itu. Jack pun memungutnya kembali, namun ternyata ada satu biji kacang yang jatuh ke tanah, ke ubin ya. Nah, paman kemudian mengambil beberapa barang untuk dijual. Dia pun pergi dan menyuruh Jack untuk diam saja di rumah. Nah, di dalam istana, Isabel dimarahi oleh ayahnya sang raja. Isabel dimarahi karena kabur dari istana tanpa izin. Raja tidak ingin terjadi sesuatu dengan Isabel karena Isabel adalah calon ratu kerajaan. Isabel kemudian menyinggung masalah perjodohannya dengan si Roderick yang katanya jauh lebih tua darinya. Isabel tentu saja dengan tegas menolak perjodohan itu. Isabel ingin menikahi seorang yang dia cintai. Raja pun menolak. Sang raja berkata kalau Isabel harus menikah dengan Roderick. Isabel yang bersedih pun akhirnya pergi meninggalkan ayahnya. Dia kecewa dengan sang ayah. Malam harinya, Isabel kabur dari istana dengan menunggangi kuda. Nah, di tempat lain, biarawan yang tadi di dalam penjara ditanya tentang keberadaan biji kacang yang dia curi. Namun biarawan itu menolak untuk buka mulut. Roderick yang marah pun langsung membunuh biarawan itu. Di luar, hujan begitu deras diiringi suara petir yang menggelegar. Isabel memacu kudanya dengan kencang. Di tengah hujan, dia akhirnya tersesat. Kemudian Isabel melihat ada cahaya dari kejauhan. Dia pun mencoba pergi ke sumber cahaya itu untuk berteduh dari hujan. Ternyata itu adalah rumah Jack.
Jack pun mempersilahkan Isabel masuk. Dan si Jack ini mengenali kalau wanita yang ada di depannya itu tentu saja Putri Isabel. Ya. Yang tadi siang dia temui di kota. Mereka berdua pun berbincang-bincang. Isabel tertarik dengan koleksi buku cerita milik Jack. Jack pun akhirnya memberikan buku cerita tentang raksasa yang biasa dibacakan mendiang ayahnya saat dia masih kecil. Isabel dengan senang hati menerimanya, karena ibunya juga dulu membacakan cerita itu. Nah, tanpa mereka sadari, kacang yang tadi jatuh di tanah itu ternyata terkena air hujan. Secara ajaib muncul daun-daun kecil dari biji kacang itu. Tiba-tiba rumah pun bergetar. Muncul batang pohon raksasa yang menjalar ke atas. Akhirnya Jack ingin menolong Isabel yang tertimpa meja, namun dia malah terlempar keluar rumah. Setelah berhasil melepaskan diri, ia berlari keluar. Namun, pintu rumahnya malah tertutup batang pohon. Isabel pun berteriak meminta tolong karena dia terbawa bersama rumah itu. Batang-batang pohon itu membawa rumah Jack naik ke atas. Jack langsung mengambil kapak dan bergelantungan pada rumahnya. Jack mencoba memotong batang yang menghalangi pintu dengan kapaknya. Pintu itu pun akhirnya berhasil terbuka. Namun, Jack terjatuh karena pijakannya patah. Isabel mencoba memegang tangan dari Jack. Namun, pegangan itu terlepas. Jack terjatuh dengan membawa gelang Isabel. Dan entah apa yang selanjutnya terjadi karena Jack malah pingsan. Keesokan harinya, Jack terbangun dan menemukan raja sedang ada di depannya. Ternyata di sana sudah ramai banyak orang yang mencari Isabel. Raja menanyakan kenapa gelang Isabel bisa ada di tangan Jack. Jack pun menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Raja lalu memerintahkan Elmond untuk membentuk tim memanjat pohon raksasa untuk mencari Isabel. Nah, di sini si Roderick ini memaksa untuk ikut dengan alasan dia ingin buktikan cintanya kepada Isabel. Jack juga tidak mau kalah kan, menawarkan diri untuk ikut misi ini dengan alasan ya dia adalah satu-satunya saksi yang tahu kejadian semalam. Jadi hanya Jack yang bisa menjelaskan semua yang telah terjadi. Akhirnya raja pun bijaksana. Ia memperbolehkan Jack untuk ikut dalam misi penyelamatan Isabel. Mereka pun mulai memanjat pohon itu. Elmond mengajak beberapa anak buahnya. Mereka dihubungkan oleh tali yang mengikat di antara badan mereka semua. Nah, di malam harinya hujan turun sangat deras. Tiba-tiba seorang pengawal terpeleset sampai tewas. Sehingga beberapa orang di bawahnya menggelantung. Bukannya ditolong. Si Roderick ini malah menyuruh untuk memotong tali mereka yang ada di bawah pun ya akhirnya terjatuh. Jahat banget kan? Nah, di atas si Elmond yang tidak melihat apa-apa menanyakan keadaan di bawah. Ya, Roderick pun berkata kalau talinya tiba-tiba putus, semua orang di bawah terjatuh dan sekarang hanya tersisa 6 orang saja. Pagi harinya Jack terbangun di atas awan. Mereka pun terkejut melihat dataran yang mengambang di atas awan mereka. Nah, mereka pun mencoba naik dan masuk ke dalam gua yang berbentuk patung kepala monster. Nah, di sini Elmond akhirnya menemukan jejak kaki Isabel. Mereka pun mengikutinya. Saat Elmond dan anak buahnya berjalan di depan, si Roderick dan Wick menahan Jack. Roderick berkata dan meminta Jack menyerahkan sisa biji kacang yang ada padanya. Dia sudah tahu tuh si Jack ini yang pegang biji kacang itu. Jack yang ketakutan akhirnya memberikan biji-biji itu. Namun tanpa sepengetahuan Roderick, Jack ternyata masih menyimpan satu biji kacang ajaib. Dia menyembunyikannya di dalam kalungnya sendiri.
Elmon melihat sebuah tanda di pohon itu adalah tanda yang dibuat oleh Isabel. Mereka pun masuk ke hutan mengikuti tanda itu. Sementara di bawah, Raja bingung ya melihat beberapa prajurit pemanjat yang terjatuh. Itu yang dipotong tadi malam ya. Pasti telah terjadi sesuatu yang mungkin entah apakah itu. Sang raja pun makin panik dong. Setelah beberapa saat menelusuri hutan, mereka kehilangan tanda yang dibuat oleh Isabel. Elmon mendeteksi telah terjadi sesuatu kepada Isabel di tempat itu. Jack lalu menemukan buku yang dia berikan kepada Isabel semalam. Nah, Jack memberitahu Elmon ada sesuatu yang besar yang menarik Isabel ke atas, karena dia melihat dahan-dahan pohon yang patah. Elmon pun menyuruh mereka untuk berpencar dan menyusuri dataran tinggi. Sementara Elmon, Crow, dan Jack akan menyusuri sungai. Mereka harus waspada karena sepertinya apa yang diceritakan oleh orang tua mereka tentang adanya raksasa itu benar-benar ada. Di dalam hutan, Crow dan Jack mencoba menangkap domba yang mereka temui di sana. Namun justru mereka malah terperangkap di jebakan. Mereka pun berusaha untuk memotong tali jebakan itu. Ketika Elmon memotong tali di ujung jebakan, Crow berhasil keluar dari jaring. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh mendekat. Crow menyuruh Jack untuk segera keluar. Crow lalu bersembunyi di balik pohon, sedangkan si Elmon memilih untuk bersembunyi di belakang batu besar. Sementara Jack yang barusan bebas dari jebakan panik melihat raksasa datang ke arahnya. Ya tak ada waktu untuk mencari tempat persembunyian. Akhirnya Jack menyelam ke dalam air. Raksasa itu pun menangkap domba tepat di samping Jack. Raksasa itu lalu bergerak karena mencium sesuatu. Si Crow yang ketakutan akhirnya berusaha lari. Ya, namun tentu saja dengan mudah raksasa itu menangkapnya. Elmon kemudian berusaha menolong Crow. Namun raksasa itu menendang Elmon hingga ia akhirnya pingsan. Sang raksasa lalu membawa Elmon dan Crow ke dalam hutan. Ya, dijingjing begitu ya. Jack pun mengikuti raksasa itu dari belakang dengan cara sembunyi-sembunyi. Di tempat lain, berpura-pura melihat Isabel di bawah. Bot yang penasaran mendekat. Tak disangka, Roderick malah mendorong Bot hingga terjatuh. Dan Wig pun tertawa. Jahat banget mereka ya. Lalu tiba-tiba muncul raksasa yang mengambil Wig dan memakannya. Makanlah sih. Satu lagi, raksasa tiba-tiba muncul, ingin menangkap si Roderick. Iya, Roderick ini kan udah punya ya jurusnya. Ya, akhirnya segera membuka tasnya dan mengeluarkan mahkota ajaib Raja Eri. Nah, di dalam tempat raksasa ini berkumpul, salah satu raksasa bertanya kepada Isabel, bagaimana dia bisa sampai di tempat ini? Namun Isabel menolak memberitahukannya. Raksasa itu lalu bertanya, apakah Isabel datang bersama orang lain? Isabel menjawab kalau dia datang sendirian. Emang sendiri kan si Isabel ini. Namun raksasa itu tidak percaya karena dia tahu Isabel adalah keturunan Raja Erik. Meskipun sudah lama sekali, raksasa itu ternyata masih mengingat bau Raja Erik. Nah, Isabel memiliki bau yang sama dengan Raja Erik. Ternyata raksasa yang bertanya itu adalah pemimpin para raksasa yang tadi dinamakan Fallon. Nah, dia adalah sang raksasa berkepala dua. Fallon ini lalu kemudian memamerkan Isabel kepada para raksasa lainnya. Fallon begitu senang karena akhirnya mereka bisa membalaskan dendam kepada Raja Erik yang telah mengusir mereka dari bumi. Tiba-tiba datang raksasa lain yang membawa Elmon dan Crow. Fallon pun bertanya kepada Crow,
bagaimana mereka bisa sampai di tempat ini. Namun dengan lantang, si Crow ini menolak memberitahukannya. Fallon yang marah langsung memakan Crown. Ngeri juga ya. Sambil menyelinap, Jack akhirnya tiba di markas raksasa. Dia mencoba bersembunyi agar tidak ketahuan. Jack ini memasuki sebuah ruangan. Dia pun kaget ya melihat apa yang ada di sana. Di luar, si Fallon masih mengancam Elmond dan Isabel. Jika mereka berdua tidak memberitahu jalan untuk turun, maka Fallon akan memakan mereka berdua. Nah, ternyata ada salah satu raksasa yang bernama Foam tidak menerima karena dia yang pertama kali menemukan Isabel. Nah, Fallon ini marah lalu memukul si Foam dengan senjatanya. Namun si Foam ini tidak takut karena Fallon bukanlah raja mereka. Dan tiba-tiba Roderick datang dengan membawa mahkota Raja Erik. Nah, mahkota yang terbuat dari jantung raksasa para raksasa dulu itu, satu persatu semuanya akhirnya berlutut di hadapan Roderick. Nah, tadinya si Isabel dan Elmond ini begitu senang melihat kedatangan Roderick untuk membebaskan mereka berdua. Namun ternyata si Roderick ini menolak dan malah berkata kalau dia akan membantu para raksasa untuk turun ke bumi. Kurang asem ini si Roderick ya. Pertama-tama katanya dia akan memimpin para raksasa untuk menyerang kerajaan Gloucester. Lalu kemudian menaklukkan semua kerajaan yang ada di bumi dengan bantuan para raksasa itu. Ternyata si Roderick ini berambisi untuk menjadi penguasa yang tak terkalahkan. Roderick pun menyuruh para raksasa untuk bersiap-siap karena mereka akan mulai turun ke bumi besok pagi. Di tempat lain, Jack berjalan melintasi ruang penyimpanan harta karun para raksasa. Sesampainya di sisi lain bangunan, dia mendengar suara Elmond dan Jack pun berlari ke sana. Ternyata itu adalah dapurnya para raksasa. Nah, ternyata ada koki raksasa yang berniat memanggang Elmond. Jack pun berusaha membebaskan Isabel karena Isabel pun sama di sana katanya akan dimasak ya. Namun gagal ya, saat raksasa lengah akhirnya si Jack menghampiri si Elmond. Jack berusaha membuka tepung yang mengikat tubuh Elmond dengan pisau. Namun raksasa itu justru berbalik. Nah, Jack pun akhirnya memberikan pisaunya kepada Elmond agar si Elmond ini bisa melepaskan dirinya sendiri. Raksasa itu lalu membawa Elmond ke dalam tungku api. Sementara itu, Jack mencoba menaiki tali dan sampai di tempat penyimpanan pisau. Nah, raksasa itu kemudian mengambil Isabel. Si raksasa akan memotong Isabel. Dan Jack mengambil sebuah pisau dan dengan beraninya dia melompat dan pisau itu menancap tepat di punggung si raksasa. Akhirnya raksasa itu pun kesakitan hingga akhirnya dia menabrak dinding ke sana kemari dan akhirnya meninggoy. Dengan susah payah, Elmond juga berhasil keluar dari tungku dan akhirnya mereka bertiga pun berhasil selamat. Sementara itu di bawah, si Raja Paranoia bertanya kepada Jenderal, apakah dia harus menebang pohon kacang raksasa itu? Karena berpikir itu akan berbahaya begitu. Si Jenderal itu tidak bisa menjawab ya, karena dia masih berharap Isabel bisa diselamatkan. Nah, di sisi lain Raja Charwell khawatir jika nantinya justru malah para raksasa yang turun. Ya, dilematis juga ya jadi raja ini. Nah, di atas Jack mengobati tangan Isabel yang terluka. Di sini Isabel menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi. Jack pun menyuruh Isabel untuk tenang dan dia berkata jika Isabel tidak kabur seperti ini, saat ini mereka tidak akan bisa tahu niatan busuk si Roderick. Ya benar juga ya. Ketahuan lah akhirnya si Roderick ini. Jack pun berjanji akan menyelamatkan Isabel dan mereka harus turun dengan selamat karena suatu hari nanti Isabel akan menjadi ratu dan membuat dunia menjadi lebih baik. Mereka pun mulai bergerak menuju pohon kacang ajaib untuk turun. Nah, saat mereka sudah sampai di tebing, mereka melihat satu raksasa yang sedang sleeping, yang sedang tidur di sana.
raksasa itu ternyata diperintahkan oleh Roderick untuk menjaga jalan keluar. Nah, melihat raksasa itu tidur, Jack pun mencoba melakukan sesuatu yang gila ya. Dia mengambil sarang lebah dan memasukkan sarang lebah itu ke dalam helm raksasa yang dipakai oleh si raksasa itu. Dan begitulah yang terjadi. Beberapa saat kemudian, raksasa itu pun langsung berteriak kesakitan. Dia berjalan ke tepi tebing dan membuka helmnya dan akhirnya rag-rag ke planet bumi ke bawah. Kebayang nggak tuh bergetarnya tanah ini? Nah, di sini Elmon memberitahu kalau dia tidak akan ikut turun. Ia hanya akan berjaga di sana menghadang si Roderick untuk merebut kembali mahkota Eric. Karena bahaya juga nih kalau si Eric turun membawa mahkota ini ya. Elmon meminta Jack untuk membantu Isabel menuruni pohon. Si Jack lalu memberikan pisaunya kepada si Elmon. Dan akhirnya, kini Elmon memberikan lencana pasukan pengawal kerajaan kepada Jack. Akhirnya si Jack ini telah resmi menjadi anggota pasukan pengawal kerajaan. Nah, di bawah, semua orang ketakutan dong melihat raksasa yang jatuh dari atas. Yang tadi pakai apa itu? Pakai helm. Nah, ternyata legenda raksasa itu nyata adanya. Nah, si raja mengira kalau raksasa itu terpeleset ketika akan turun dari atas. Sang raja akhirnya memutuskan memerintahkan pasukannya untuk menebang pohon. Raja terpaksa menebang pohon ajaib walaupun resikonya harus merelakan Isabel demi menyelamatkan kerajaan si raja ini. Ia lalu mengambil pedang dan mulai memotong pohon itu. Akhirnya semua pasukan pun bergerak mengikutinya menebang pohon. Sementara itu di atas, Elmon terbangun mendengar suara gemuruh dari para raksasa. Nah, si Roderick ini pun terlihat maju ke depan. Dia mengeluarkan kantong berisi biji kacang ajaib. Elmon pun langsung menyerang si Roderick dan membuat kantong biji ajaib itu terjatuh. Mereka berdua masuk ke dalam gua. Para raksasa menggali lubang agar mereka bisa menolong Roderick yang sudah jadi raja mereka. Roderick berhasil menjatuhkan pisau Elmon dan memojokkannya. Elmon pun mengambil pisaunya kembali dengan mulutnya dan balik menyerang si Roderick. Namun Roderick berhasil membuat Elmon terdesak. Di ujung tepi jurang, Roderick pun melukai tangan Elmon yang berpegangan pada batu-batuan. Satu persatu Elmon berhasil melukainya. Elmon pun langsung menancapkan pisau ke dada Roderick. Sambil tertati-tati, ia mencabut pisau di dadanya. Dan akhirnya, si Roderick pun akhirnya tewas. Elmon terlambat mengambil mahkota Raja Eric karena si Valon sudah terlebih dahulu mengambilnya. Valon pun memakai mahkota itu di kedua jari tangannya dan akhirnya membuat para raksasa tunduk kepadanya. All hail King Valon! Di bawah, batang-batang pohon ajaib akhirnya putus satu persatu. Pohon itu pun mulai roboh, sedangkan di atas Jack dan Isabel sadar kalau pohon itu akan segera roboh. Elmon pun juga menyadarinya. Ia langsung melompat ke pohon untuk berpegangan erat padanya. Jack pun mulai berayun dan melompat, dan mereka berdua akhirnya mendarat dengan selamat di tumpukan jerami di ujung pohon ajaib yang tumbang.
Dan sampai di kerajaan, Elmond pun langsung menceburkan diri di sungai yang ada di sana. Isabel pun langsung menemui ayahnya di sini. Isabel menceritakan si Roderick yang telah berkhianat. Mendengar hal ini, raja pun meminta maaf karena sebelumnya ia telah memaksa Isabel menikah dengan si Roderick. Isabel kemudian memberitahu kalau Jacklah yang telah menyelamatkannya. Raja pun berterima kasih kepada Jack sambil memberikan hadiah. Sebelum berpisah, Jack memberikan bukunya kepada Isabel sebagai kenang-kenangan. Sementara di dunia atas, si Falon menemukan kantong biji kacang ajaib yang terjatuh. Dia lalu melempar biji itu ke sungai. Pohon kacang ajaib pun mulai tumbuh dengan banyaknya. Si Falon langsung menyuruh pasukannya segera menaiki pohon untuk turun. Ya, kalau bahasa Sundanya menjadi muraid begitu ya. Para raksasa itu pun turun dengan pohon ajaib. Remember from the prince. So saith the king. Nah, si Jack pun memacu kudanya untuk memperingatkan orang-orang karena dia tahu, dia melihat si raksasa ini akan berhasil mendarat di bumi. Jack berteriak ke arah rombongan Isabel, namun jaraknya masih cukup jauh. Isabel pun tidak mendengarnya. Biarawan yang melihat raksasa langsung membunyikan lonceng. Jack berhasil mendekati rombongan Isabel, namun terlambat. Raksasa sudah ada di belakang mereka. Para raksasa itu bersemangat untuk menyerang manusia di sana. Mereka menyerang pengawal kerajaan, bahkan berhasil memakan sang jenderal. Di depan, penjaga gerbang yang melihat rombongan Raja Franwell mendekati mulai bersiap untuk menutup gerbang. Elmond pun memerintahkan untuk menunggu sampai mereka masuk. Elmond lalu memerintahkan prajurit untuk mencampurkan aspal panas ke dalam sungai. Dan akhirnya sungai yang mengitari kota itu pun dibakar hingga dipenuhi dengan kobaran api yang membara. Begitu Raja dan Isabel sudah masuk ke dalam gerbang, Elmond pun mulai memerintahkan pasukan untuk mengangkat jembatan biar terputus. Di luar, Jack masih terlihat memacu kudanya dengan sangat kencang. Jembatan pun diangkat semakin tinggi, dan akhirnya dengan susah payah, Jack akhirnya bisa berhasil masuk ke dalam gerbang. Si Falon berusaha menaiki jembatan. Beruntung pasukan kerajaan berhasil menembaki si Falon ini hingga jatuh ke sungai yang dipenuhi kobaran api. Sambil dimakan api, si Falon pun meminta tolong kepada para raksasa yang lain. Ya, namun mereka hanya diam saja. Dan akhirnya Falon pun tenggelam. Kemudian si raksasa Sifang ini lalu menyuruh raksasa lainnya melupakan Falon dan dia meneruskan misi menjebol gerbang kerajaan. Ternyata di dasar sungai si Falon ini masih hidup. Dia pun berenang menuju suatu tempat. Elmond menghampiri Isabel dan juga Raja. Dia menyampaikan kepada Raja kalau Roderick telah mati. Namun sayangnya dia gagal merebut mahkota ajaib. Tiba-tiba lonceng besar jatuh di tempat itu. Dan dua pengait itu muncul menarik gerbang agar gerbang itu terbuka. Kembali Raja pun menyuruh Isabel pergi ke puncak menara, menyalakan suar tanda bahaya untuk memperingatkan kerajaan lainnya. Isabel pun langsung pergi dengan Jack. Sementara itu Elmond dan pasukannya ini berusaha untuk mempertahankan pintu gerbang. Di dalam istana, Isabel melewati jalan pintas di samping saluran air. Dari dalam air terlihat muncul gelembung-gelembung air yang aneh. Sementara di luar, pemutar tali gerbang pun hancur.
Elmond dan pasukannya lalu menembakkan panah tali untuk menarik kembali gerbang. Raja pun ikut membantu menariknya. Para raksasa lalu melempar pohon-pohon yang terbakar ke dalam kerajaan. Beberapa pasukan tewas terkena pohon itu. Di dalam istana, saat Isabel dan Jack hendak naik ke puncak menara, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari bawah. Isabel dan Jack pun langsung bersembunyi. Sementara di luar, meskipun mendapat serangan bertubi-tubi dari raksasa, raja dan pasukan kerajaan tetap berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan gerbang. Di dalam istana, sesuatu yang muncul dari bawah itu ternyata adalah si Valon. Dia masih terobsesi untuk memakan Isabel yang merupakan keturunan Raja Erik. Dengan indera penciumannya yang tajam, Valon ini berhasil menemukan Isabel dan Jack yang bersembunyi di dalam jubah raksasa. Mereka berdua pun kabur menaiki tangga. Akhirnya Valon berhasil. Dia menangkap Isabel dan Valon berniat langsung memakan Isabel. Jack kemudian mengambil kampak dan dia melompat untuk membunuh si Valon ini maksudnya. Namun Valon dengan mudah menangkapnya. Valon pun akan memakan Jack terlebih dahulu. Nah, di saat itu Jack kemudian teringat dengan biji kacang ajaib yang ada di kalungnya. Dia dengan luar biasanya mengeluarkan biji itu dan memasukkannya ke dalam mulut Valon. Dan ya, akhirnya Valon merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Dia pun melempar Jack dan Isabel. Pohon kacang ajaib pun mulai tumbuh dari dalam tubuh Valon. Pohon kacang ajaib itu membuat tubuh Valon hancur berkeping-keping sehancur-hancurnya. Di luar, Vom dan pasukan raksasa berhasil membobol gerbang istana. Elmond pun meminta raja untuk pergi ke tempat yang aman. Namun raja yang satria ini menolak. Raja ingin bertarung bersama pasukannya sampai mati, sampai darah penghabisan. Para raksasa pun bergerak masuk ke dalam kerajaan. Dan akhirnya semua orang menjadi takut. Dan semua orang menjadi kaget melihat pohon kacang ajaib muncul dari dalam istana dan menghancurkan istana itu. Di saat raja dan pasukannya bersiap menghadapi serangan raksasa, ya mereka akan habis-habisan sampai titik darah penghabisan. Tiba-tiba, Vom dan raksasa lainnya malah membuang senjata mereka. Para raksasa itu tiba-tiba berlutut. Mereka semua bingung. Apa ini yang terjadi? Ternyata Jack datang membawa dan memakai mahkota ajaib Raja Erik bersama Putri Isabel. Jack pun memerintahkan para raksasa itu untuk kembali ke tempat asal mereka ke angkasa sana. Dan akhirnya pohon kacang ajaib itu kemudian dipotong supaya mereka tidak kembali lagi. Dituar ya bahasa Sundanya. Di akhir kisah, Isabel dan Jack kemudian menikah, mempunyai 2 orang anak. Dan seiring berjalannya waktu, mahkota ajaib Raja Erik selalu didesain ulang menjadi lebih bagus. Dan mahkota itu lalu disimpan di sebuah museum di kota London, Inggris. Dan masih ada hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.